Ira dari Jamaah Zub. Ukti Ira, tafadoli untuk ma'anyut. Ukti Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Izin bertanya Ustaz. Di sini qadarullah anak dan keluarga di kampung itu tidak bertegur sapa dengan tetangga Ustaz udah setahun lebih. Masya Allah. Karena salah satu hal, padahal di situ tuh anak waktu itu ngontrak sudah 14 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya Ustadz, 14 tahun Ya. anak tinggal di situ. Dan ternyata orang tua anak itu sering dizolimi Ustadz. Karena anak kerja di Jakarta, kuliah terus kerja di Jakarta, dan kakak anak juga kerja di sana. Orang tua anak sama kakak, iya adik anak doang. Nah terus Afwan, tahun kemarin yang ngontrak 14 tahun ini anti apa orang tua? orang tua anak dan anak waktu itu. Iya, artinya anti kemudian berangkat ke Jakarta gitu. Ya, Siap. betul. Anak berangkat ke Jakarta, kuliah, terus kerja di Jakarta, dan ternyata di sana itu kondisinya kurang memungkinkan Ustadz, kayak sepertinya kadang bocor. Terus dan yang punya rumahnya pun kadang semena-mena Ustadz. Nah, terus akhirnya tahun kemarin itu Bapak udah kesabarannya udah inilah Ustadz, udah nggak tahan. habis gitu. Ya udah nggak tahan. Akhirnya Bapak pamit. Dan alhamdulillah Bapak pamit, Ana juga melihat ke yang rumahnya. Dan langsung kita pergi ke nyari kontrakan lain Ustadz. Iya. Nah, tapi di situ yang punya kontrakan itu ditanya kenapa kita pergi, itu nggak pamit dan kabur Ustadz. Bilangnya. Jadi kayak kita terfitnah gitu Ustadz. Siap. Nah, sampai sekarang kita nggak bertegur sapa Ustadz, itu bagaimana ya Ustadz? Dan anak pun pengen minta maaf atau bertegur sapa pun beliau langsung ini Ustadz, langsung memalingkan wajahnya kalau melihat anak gitu. Dan Bapak pun nggak mau gitu minta maaf duluan karena Bapak merasa bukan Bapak yang salah. Gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Barakallah fiik. Subhanallah jamaah ya. Rasul SAW itu pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Beliau mengatakan demi Allah tidak beriman tuh orang. Tuh orang gak beriman. Demi Allah tuh orang gak beriman 3 kali. Itu sahabat ya khawatir ya. Mereka bertanya, man ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan itu orang. Ini orang dinafikan keimanannya kalau tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan malah membolimi tetangga. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau tadi disebutkan yang salah adalah pemilik rumah. Hibbati fillah, mungkin dua-duanya salah. Mungkin ketika ayah pamit, entah seperti apa pamitnya ayah. Mungkin pemahaman tuh pemilik rumah juga ada orang-orang yang kurang lengkap pemahamannya. Sehingga kita yang perlu bersabar menghadapi orang-orang seperti itu. Kalau urusan agama, kita boleh nggak bertegur sapa? Urusan agama, urusan prinsip kepada orang-orang pelaku kemaksiatan dengan harapan dia kembali kepada ketaatan boleh. Tapi kalau urusan dunia karena kita merasa sakit hati sama itu orang, karena merasa difitnah, maka tugas kita adalah menyambung hubungan itu kembali. Rasulullah SAW hanya memberikan jatah 3 hari. La yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Nggak boleh itu seorang muslim menghajar, memboikot, tidak bertegur sapa sama saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak halal, haram yang terjadi. Dan kita tahu juga bahwa setiap hari
Kamis dan Senin itu diangkat amalan hamba. Kecuali orang yang tidak bertegur sapa, yang menyimpan dendam. Kayaknya terjadi itu antara keluarga anti sama pemilik rumah itu. Apa tugas anti sekarang? Mungkin kalau anti yang langsung datang ke sana sulit. Tapi cari mediator yang dapat ngobrol dengan baik-baik. Karena kadang-kala orang itu merasa semuanya merasa benar ya. Maka kita yang perlu ngalah. Datang ke sana, kirim orang ya, sampaikan bahwasanya keluarga fulan merasa punya salah sama antum ya, waktu dulu mungkin keluar rumah nggak pamit, karena bayangan dia memang nggak pamit gitu loh. Sampaikan seperti itu. Nanti juga kalau memang sudah menerima, bagaimana anti berangkat ke sana untuk meminta maaf. Ahibati fillah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah marah kepada sepupu ibunya. Ya, sepupu Abu Bakar dari ibunya, keponakan sepupu jatuhnya. Kepada Mistah bin Utsatha. Karena Mistah ini menfitnah Aisyah berzina. Kalau tadi kan difitnah nggak pamit keluar rumah. Ini istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah berzina. Yang itu membuat Abu Bakar marah. Bahkan Abu Bakar bersumpah tidak mau memaafkan Mistah. Bahkan dia tidak mau memberikan santunan lagi kepada Mistah. Allah tegur. Apa kata Allah? Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, mengampuni, tidak memberikan sanksi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Apa kalian enggak ingin dimaafkan sama Allah? Kalian tidak ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika ayat itu turun, Abu Bakar langsung bersumpah. Dia membayar sumpahnya yang dulu, bayar kafarat, kemudian dia bersumpah lagi bahwasanya dia tidak akan lagi mencabut santunan yang dia berikan kepada Mistah. Jadi seperti itu mungkin yang bisa dilakukan, karena jangan sampai gara-gara urusan seperti itu amalan kita nggak diangkat. Hada wallahu a'lam.